Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, para hamba Tuhan, anggota BKG Sekota Batam, dan seluruh umat Kristiani Kota Batam. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam mimbar BKG yang ke-8 yang akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Norton Sinaga. Kami percaya melalui berkat firman Tuhan pada saat ini yang akan kita dengarkan akan membawa berkat yang sangat besar, berkat yang sangat begitu semakin membawa dampak bagi kita dalam tahap pemulihan keadaan sekarang ini. Mari kita bersama-sama saksikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Norton Sinaga. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani, firman hidup, firman keselamatan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal budi pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang menjadi makanan rohani bagi kami, warga Kristen di Kota Batam, agar firman-Mu Tuhan menjadi kabar baik, berita sukacita yang membawa keselamatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga Kristen yang ada di Kota Batam, firman Tuhan akan kami bacakan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 6 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis barang dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi.
Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan melalui pemberitaan Kejadian pasal 6, 9 sampai 22 berbicara tentang topik hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah adalah sebuah identitas yang dimiliki oleh Nuh sehingga ia mendapatkan keselamatan. Hidup bergaul dengan Allah adalah sebuah keharusan bagi Nuh di dalam hidupnya yang membedakan dia dengan manusia pada zamannya. Manusia pada zaman Nuh sudah rusak oleh karena dosa. Mereka berlomba-lomba melakukan kejahatan. Mereka mempersembahkan hidupnya untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Inilah membuat Tuhan murka. Inilah membuat Tuhan menyesal menciptakan manusia akibat dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Nuh dikasihi oleh Tuhan. Nuh dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan karena sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Inilah yang mendasari Nuh dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana gambaran istilah bergaul dengan Allah? Kalau kita lihat dari bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani dikatakan halak, artinya berjalan atau pergi. Lebih luas pengertian halak ini dikatakan hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Hidup berjalan bersama-sama dengan Allah adalah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan seluruh keluarganya kepada Allah, menyerahkan dan mempersembahkan seluruh totalitas aktivitas kehidupannya kepada Tuhan, sehingga hidupnya sangat tergantung kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat menjadi suatu ciri khas, ciri identitas dalam pribadi seorang Salomo. Dalam Amsal Sulaiman pasal 13 ayat 20 dia mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita uji apa yang dikatakan oleh Amsal Sulaiman dalam pasal 13 ayat 20 secara iman dan dalam realitas kehidupan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak adalah logika dalam kehidupan. Ada pengalaman saya sebelum saya dipilih oleh Tuhan menjadi pendeta. Setelah tamat sekolah menengah atas di Pematang Siantar, saya bekerja di sebuah ekspedisi di kota Medan. Saya di sana bergaul dengan kehidupan yang sangat keras. Di sana dipertontonkan bagaimana dunia yang sudah hancur, dunia yang sudah rusak. Di sanalah saya bekerja. Saya bergaul dengan dunia itu. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah saya bisa selamat di sana.
banyaknya godaan, banyaknya hambatan, tantangan yang ingin menarik kita, ingin serupa dengan dunia dan melakukan kejahatan di sana. Secara manusiawi pasti saya tidak mampu untuk menaklukkan itu. Tetapi karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, saya bisa sampai saat ini selamat dan mengalahkan kuasa kejahatan, sehingga kemalangan seperti yang dikatakan Salomo jauh dari hidup saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya seperti Nuh, yang dipilih secara khusus menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristen yang ada di Kota Batam dan di seluruh dunia, kita bersyukur kepada Tuhan melalui kasih anaknya Yesus Kristus, melalui pencurahan darah anaknya Yesus Kristus di Bukit Golgota. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi orang yang dianugerahkan kehidupan dan keselamatan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Melalui pemberitaan Yohanes bahwa keselamatan yang kita terima bukan cuma-cuma. Keselamatan yang kita terima bukan karena kebaikan kita. Keselamatan yang kita terima bukan karena kita manusia yang luar biasa. Sama seperti Nuh, demikian juga kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan mengambil inisiatif. Tuhan memilih kita untuk mendapatkan keselamatan melalui kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa BKAG yang kami kasihi, apa yang bisa kita renungkan menjadi nilai-nilai kehidupan dari iman Nuh yang luar biasa ketika Tuhan menyelamatkan dia? Yang pertama, Nuh menjadi manusia yang berbeda dengan manusia yang lain pada zamannya. Dengan jelas iman dan kepercayaan Nuh yang luar biasa membuat dia berbeda dengan manusia pada zamannya. Nuh dan keluarganya karena imannya diselamatkan oleh Tuhan. Tapi manusia yang lain karena kejahatannya mereka dibinasakan oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam realitas kehidupan, gambaran dunia sekarang ini sudah mempertontonkan bagaimana kerusakan moral, kerusakan mental yang ada di sekitar kita, baik yang bisa menggoda dan menarik anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus terjerumus kepada dunia yang menawarkan kehancuran dan kebinasaan. Hal yang bisa kita lihat adalah bagaimana bahaya narkoba yang bisa merusak segala generasi, yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan tinggi, yang berpendidikan rendah, tanpa memandang latar belakang. Sudah bisa kita lihat bagaimana ganasnya narkoba merusak kehidupan umat manusia, merusak kehidupan keluarga, merusak kehidupan generasi kita. Kemudian bisa juga kita lihat mental yang terjadi dan moralitas, kehancuran di dalam generasi muda kita, pergaulan-pergaulan bebas, dan tindakan-tindakan kriminal, begal yang menjamur di Kota Batam.
Ini juga mempertontonkan bagaimana rusaknya tatanan kehidupan pada zaman ini. Dua hal ini sebenarnya sudah menjawab situasi kehidupan, bagaimana bobroknya kehidupan zaman Nuh, dan itu juga kita rasakan pada zaman sekarang. Tuhan memperhadapkan kepada kita, apakah kita memilih hidup seperti zaman manusia yang akan dibinasakan oleh Tuhan, atau kita memilih gambaran kehidupan Nuh yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, menggugah kita untuk mengimani Nuh sebagai manusia yang dianugerahkan Tuhan kehidupan dan keselamatan. Itulah yang kita pilih dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi identitas dan ciri kekristenan kita. Keselamatan ada dalam Tuhan. Orang yang diselamatkan akan mampu melakukan di luar kemampuannya. Karena seperti yang dialami oleh Nuh, dia mendapatkan keselamatan karena dia membiarkan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu jelas dikatakan dalam ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh berbeda dengan manusia yang lain karena dia melakukan kehendak Tuhan. Dia membiarkan firman itu bekerja dan berkuasa dalam hidupnya, sehingga firman itu membentuk Nuh menjadi manusia yang berbeda secara moral dan secara iman percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam wadah BKAG dan pengikut Kristus di Kota Batam yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya menjadi pendeta, saya ini manusia biasa, terbatas, dan apalah yang bisa saya lakukan. Tetapi setelah menjadi pendeta, dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, saya menjadi manusia yang bisa melakukan yang luar biasa dalam kehidupan. Ini semua adalah karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Ini terjadi semua karena Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ini terjadi semua karena saya membiarkan Tuhan itu membentuk saya menjadi manusia, dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita seperti Nuh bergaul dengan Tuhan dan itu menjadi gambaran kehidupan kita, kita pasti akan menjadi manusia yang luar biasa. Kita mampu melakukan apa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Contohnya, membangun gedung gereja. Kalau melihat kemampuan fisik kita, kemampuan finansial kita, pasti kita akan terbatas. Tetapi karena Tuhan memakai kita dan kita berdoa kepada Tuhan minta pertolongan, kita mampu melakukan pembangunan gedung gereja. Kita mampu melakukan tugas-tugas pelayanan. Kita mampu melakukan kesaksian untuk kebesaran kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum menjadi pendeta, pergaulan kita masih terbatas. Kita mengenal pasti terbatas karena kita masih manusia yang biasa-biasa. Tetapi setelah kita menerima tahbisan pendeta, kita setelah ditugaskan menjadi pendeta, kita bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat.
itu kita alami, itu kita akui. Di kota Batam ini kita bergaul dengan gubernur, kita bergaul dengan wakil gubernur, kita bergaul dengan wali kota, kita bergaul dengan wakil wali kota, kita bergaul dengan anggota dewan, anggota DPD. Semuanya itu adalah karena Tuhan yang berkuasa dalam diri kita. Kita menjadi besar karena panggilan Tuhan, pilihan Tuhan atas pendeta, tahbisan pendeta yang kita terima. Sehingga Tuhan memakai kita luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nuh menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk membawa keselamatan kepada keluarga dan generasi manusia. Kemudian Allah menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera keselamatan. Dan Nuh yang tidak mengerti mengenai ilmu perkapalan, Nuh yang tidak memiliki pendidikan tentang membuat sebuah kapal, bahkan daerah tinggal Nuh adalah bukan daerah pantai atau daerah laut, tetapi daerah pegunungan. Tetapi Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera sebagai alat keselamatan bagi Nuh dan keluarganya serta makhluk yang lain. Apa yang menjadi rahasia kesuksesan, keberhasilan Nuh membuat sebuah kapal atau bahtera? Nuh membiarkan firman itu masuk di dalam hidupnya. Nuh membiarkan firman itu bekerja di dalam hidupnya. Dan Nuh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah rahasia yang membuat Nuh mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dari manusia yang biasa-biasa menjadi manusia yang luar biasa. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah memilih kita bukan lagi menjadi manusia-manusia yang biasa, tetapi manusia-manusia yang luar biasa, yang mau dipakai, diutus oleh Tuhan menjadi bahtera keselamatan, membawa bahtera keselamatan bagi kehidupan orang banyak di tengah-tengah dunia ini. Belajar dari Nuh, kita harus mau dipakai dan dipilih oleh Tuhan. Apalagi kalau kita lihat dalam kondisi kehidupan zaman sekarang, kita mengalami sebuah pandemi COVID-19 yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita meratap akan bahaya virus yang sangat menular dan mematikan. Situasi kehidupan ini membuat kita merenung kepada Tuhan. Situasi kehidupan yang kita alami membuat kita harus banyak berdoa, mohon keselamatan kepada Tuhan. Situasi yang kita alami pada saat ini membawa kita untuk semakin mendekatkan diri dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, hadirkan Tuhan dalam hidup setiap saat. Cara kita menghadirkan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan, mengajak keluarga kita berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita,
memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, mari kita mengikuti protokol kesehatan yang diaturkan oleh pemerintah, karena kita percaya pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi keselamatan dalam bentuk cara mencegah penyakit pandemi COVID-19. Langkah yang dilakukan pemerintah adalah tetap kita memakai masker, tetap kita mencuci tangan, tetap kita menjaga jarak, tetap kita mengukur suhu badan, menjaga kestabilan tubuh kita, dan menjaga pola makan yang sehat. Langkah yang ketiga adalah bagaimana kita untuk selalu mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Apalagi kondisi ekonomi sekarang membuat kita meratap, menangis, dan sangat menderita, yang menggoncang kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal adalah sebuah jawaban yang membuat kita selalu untuk percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus akan menjadi sebuah semangat, motivasi yang baru bagi kita dalam kondisi pandemi COVID-19, agar kita tetap selalu berserah kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Janjian Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, dikatakan di sana, "Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Kukasihi, kupercaya, kuikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu untuk selamat, aku berserah." Mari kita nyanyikan bersama. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh hidup sampai saat ini hanya karena pengasihan dan pertolongan Tuhan, melalui kuasa dan pemberitaan firman, seperti kasih-Mu kepada Nuh yang menyelamatkan dia, yang menuntun hidupnya. Demikianlah kami Tuhan, tuntun dan pimpinlah hidup kami melalui anakmu Yesus Kristus, agar kami tetap mendapat anugerah kehidupan dan keselamatan melalui tuntunan dan pertolongan dari kuasa Roh-Mu yang hidup. Biarlah Tuhan memimpin langkah kehidupan kami, agar kami tetap setia dan berserah kepada Tuhan. Secara khusus Tuhan,
perjalanan kehidupan kami yang penuh tantangan hambatan, di mana pandemi COVID-19 membuat kami Tuhan takut dan khawatir. Tapi kami percayakan pertolongan-Mu Tuhan. Kau akan memelihara dan menjaga kehidupan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah kepada Yesus. Kami berserah kepadamu Roh Kudus. Terimalah doa kami. Amin.